Kalian tahu nggak sih bahwasanya inflasi dan juga pengangguran itu memiliki hubungan yang terbalik. Nah, hubungan terbalik antara inflasi dan juga pengangguran ini dijelaskan di dalam konsep ekonomi makro yaitu kurva Phillips. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan kurva Phillips, maka kita harus mengetahui dahulu apa itu pengangguran dan juga apa itu inflasi. Pengangguran adalah orang atau individu yang tidak memiliki pekerjaan dan juga tidak memiliki upah untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Sedangkan inflasi merupakan kenaikan harga dari suatu barang secara umum dan juga terus-menerus. Kurva Phillips awal ditemukan oleh A.W. Phillips, atau nama panjangnya yaitu Albert William Phillips. Ia merupakan seorang dosen di LSE, London School of Economics yang berada di UK. Saat ia mengajar di LSE, ia tertarik untuk mempelajari dinamika ekonomi makro, khususnya hubungan antara inflasi dan juga pengangguran. Oleh karena itu, sebelum ia membuat sebuah artikel, ia mengumpulkan terlebih dahulu data-data dari Inggris mulai dari tahun 1861 sampai 1957. Lalu ia menganalisis dari hasil data-data tersebut. Ia mendapatkan korelasi negatif antara tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran, yang dimana apabila tingkat inflasi naik maka pengangguran akan turun, begitupun sebaliknya. Akhirnya ia menggambarkan suatu data tersebut menjadi sebuah kurva yang dinamakan kurva Phillips. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana sih kurva Phillips itu terjadi di kehidupan nyata? Nah, oleh karena itu kita lanjut ke pembahasannya. Oke, simpelnya seperti ini. Jika sedang terjadi ekonomi growth atau pertumbuhan ekonomi, itu akan menyebabkan demand meningkat atau permintaan dari masyarakat meningkat, yang artinya orang-orang akan meminta lebih banyak terhadap suatu barang. Ketika permintaan terhadap suatu barang itu meningkat, maka akan mempengaruhi dari sisi produsen, di mana produsen akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak untuk menutupi permintaan. Akan tetapi, biasanya produsen juga akan meningkatkan upah supaya orang-orang tertarik untuk bekerja di perusahaannya. Dari hal tersebut, maka pengangguran akan berkurang atau menurun. Sesuai dengan hukum penawaran, ketika permintaan suatu barang itu meningkat, maka produsen akan meningkatkan juga harga dari barang tersebut. Hal tersebutlah yang akan menyebabkan inflasi apabila kenaikan harga secara terus-menerus. Berikut merupakan contoh dari kurva Phillips. Bisa kita lihat pada sumbu X merupakan pengangguran dan pada sumbu Y merupakan tingkat inflasi. Apabila tingkat inflasi berada di 6% misalnya, maka tingkat pengangguran berada di 2. Apabila tingkat inflasi berada di 2%, maka tingkat pengangguran berada di 5. Jika kita analisis dari kurva tersebut, maka terdapat hubungan terbalik antara tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran, atau disebut dengan hubungan negatif. Menurut artikel analisis trade-off antara inflasi dan pengangguran di Indonesia, pendekatan kurva Phillips yang sudah saya baca, pada tahun 2020, pandemi COVID-19 menyebabkan inflasi menurun menjadi 1,68%, sementara pengangguran meningkat menjadi 7,07% sesuai dengan pola kurva Phillips. Namun, biasanya kurva Phillips terjadi secara jangka pendek, karena bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor non-teoritis. Ada pula teoritis yang bertentangan dengan kurva Phillips, dinamakan stagflasi, di mana tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran berkorelasi positif.